Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Indah Oktavia dalam acara Info Kesehatan, yang mana dalam acara ini kita akan membahas berbagai macam masalah mengenai kesehatan. Namun pada topik pada malam hari ini kami akan membahas mengenai urtikaria atau biasa kita kenal dengan istilah biduran. Dan tentu saja saya ditemani oleh seorang narasumber, dan narasumber kita pada malam hari ini yaitu adalah seorang dokter spesialis kulit. Beliau bekerja keseharian di RSPKT. Beliau bernama Dr. Andi Anwar, spesialis kulit. Kita berkenalan dengan beliau. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Indah. Selamat malam. Apa kabarnya, Dok? Alhamdulillah baik. Oke. Terima kasih telah meluangkan waktu malam ini, Dok, ya. Sama-sama. Dan kepada pemirsa PKTV, kami mengajak kepada pemirsa PKTV untuk dialog interaktif bersama narasumber kami dengan menelpon di telepon 0811541155 atau tertera dalam layar kaca Anda. Baik, kita mulai saja pembahasan pada malam hari ini, yaitu tentang urtikaria atau biduran. Tentu saja kepada pemirsa PKTV pasti sudah tidak asing lagi pada saat entah kita beraktivitas atau mungkin pada saat bangun tidur pun, mungkin bagi mereka-mereka yang biasa terkena ini, mungkin kita bisa cari tahu lebih lanjut kenapa bisa seperti itu pada tubuh kita atau pada keluarga kita atau siapapun itu yang pernah sering kita temui. Baik, kita bahas pada malam hari ini. Baik. Selamat malam, Dok. Selamat malam. Ini mengenai penyakit urtikaria ini, Dok. Ya. Kalau bahasa awamnya biduran ya, Dok, ya? Ya, betul biduran. sekali. Dan ini sepertinya sering kita temui ya, Dok. Dan mungkin dokter juga sering menangani untuk penyakit ini, Dok, ya. Betul sekali. Iya. Kira-kira biduran ini apa sih, Dok? Kok bisa kadang-kadang timbul, kadang-kadang hilang seperti itu, Dok? Mangga, Dok. Terima kasih Mbak Indah. Selamat malam pemirsa PKTV Bontang. Jadi urtikaria atau bahasa awamnya sering dikatakan biduran, ada juga masyarakat mengatakan kaligata ataupun nama-nama lainnya, merupakan salah satu kondisi kulit yang sering kita jumpai pada masyarakat, di mana biasanya pasien datang dengan kondisi di kulitnya tentunya di kulitnya tampak merah, bengkak, tiba-tiba seperti gigitan nyamuk, kemudian tambah lama tambah besar atau disertai dengan rasa gatal. Betul. Dan kadang hilang sendiri. Itu biasanya beberapa pasien memiliki karakteristik yang berbeda. Ada yang biasanya tiap hari muncul, ada yang munculnya tiba-tiba, bahkan hilang sendiri. Kemudian ada yang bahkan beberapa jam atau beberapa hari tidak hilang-hilang bidurannya. Itu kenapa kita bahas di sini, karena biduran ini sangat identik sekali di masyarakat, itu suatu tanda alergi. Padahal sebenarnya bukan hanya mekanisme alergi yang terjadi di bukan hanya semata-mata karena alergi misalnya makanan, tapi banyak pencetus-pencetus lain biduran yang seringkali masyarakat itu karena salah persepsi bahwa kalau biduran itu otomatis alergi makanan, sampai menghindari berbagai macam makanan tertentu, dan itu justru tidak membantu juga, malah tetap bidurannya muncul juga. Nah, jadi mengapa saya angkat topik malam ini, karena pasien-pasien masyarakat banyak yang biasanya mengalami biduran ini, dan biduran ini terus terang sangat mengganggu, apalagi kalau yang tergolong
gejala klinisnya berat. Oke, Iya. baik dok. Dan mungkin kalau kita dokter dari penyampaian dokter tadi itu bahwa biduran bisa sampai berat itu Iya. apa kalau yang selama ini saya lihat mungkin hanya timbul satu tempat, dua tempat. Iya. Apakah pernah sampai seluruh tubuh gitu dok? Iya, ada yang sampai seluruh tubuh, terutama biasanya kalau penyebabnya misalnya alergi obat. Paling sering kita jumpai biasanya habis konsumsi obat tertentu yang pasiennya alergi langsung muncul seluruh badan, kemudian bahkan biasanya pada yang urtikaria berat biasanya disertai dengan gejala tambahan lainnya selain gatal. Ada yang sampai merasa sesak, bukan cuma gatal tapi sampai sesak karena ada juga bahkan biasanya disertai dengan bengkak pada mulut, pada wajahnya. Nanti mungkin saya akan lihatkan beberapa gambarnya dan itu sangat jika tidak ditangani dengan cepat bisa berakibat fatal juga kalau memang tidak ditangani dengan urtikaria yang pada awalnya masih dini tapi kan tidak tertangani akhirnya bisa fatal. Terutama yang urtikaria yang bentuknya reaksi yang cepat terjadi dan berat. Oke, baik kalau begitu dok. Berarti otomatis kalau dari penjelasan dokter tadi itu masing-masing orang, masing-masing tubuh manusia itu berbeda-beda gitu, tidak bisa disamaratakan gitu dok ya. Tergantung dari apa ya bahasanya dok? Yang pemicu ya dok ya. Masing-masing tubuh ini punya respon sendiri-sendiri seperti itu maksudnya? Jadi dalam tubuh kita itu kan ada namanya imunitas atau daya tahan tubuh. Di mana daya tahan tubuh, kekebalan tubuh kita, imunitas ini sangat mempengaruhi reaksi-reaksi yang bisa terjadi, terutamanya reaksi alergi pada seseorang, reaksi hipersensitivitas yang kita kenal sangat dipengaruhi oleh imunitas ini, dan imunitas seseorang tentunya berbeda-beda. Dan juga selain imunitas tentunya genetik juga ada pengaruh yang menyebabkan respon tiap individu itu berbeda-beda gitu. Tapi yang utama adalah yang berperan tentu sistem kekebalan tubuh seseorang itu, sehingga mengapa terjadi respon tubuh yang contohnya ya bentuk urtikaria ini di tiap individu-individu. Baik, kalau begitu. Mungkin kalau dari penjelasan dokter tadi itu ini bisa sampai yang mengancam nyawa, yang fatal itu, jadi arahnya ke kematian gitu dok? Bisa. Biasanya kalau urtikaria biduran yang disertai dengan yang tadi saya bilang bengkak, misalnya kalau awam bengkak di mulut atau biasanya angioödem kita biasa kenal, karena selain di kulit dia biasanya juga terjadi di saluran nafas. Jadi sehingga tentunya jika terjadi misalnya di saluran nafas atau di mukosa saluran nafas dan di vital, ya tentunya bisa menyebabkan misalnya angioödem yang ada bentuk urtikaria yang berat yang kita biasa sebut angioödem itu. Kalau misalnya menghambat jalan nafas seseorang, tentunya kan itu akan fatal jika tidak ditangani secepatnya. Oke, baik kalau begitu. Berarti kalau dari beberapa penjelasan dokter barusan, penyebabnya itu kan banyak sekali dok ya? Betul sekali. Boleh tahu dok, penyebab seperti itu tuh masing-masing tubuh juga responnya berbeda-beda. Terus boleh apa ya bahasanya, untuk penyebab dari yang terkecil dulu dok, baru nanti sampai penyebab yang terberat gitu dok. Jadi mungkin gini, pertamanya tentu kita harus biasanya biduran, urtikaria kalau kita kan biasanya membagi klasifikasi juga, ada berdasarkan perlangsungan waktunya. Kalau misalnya sering terjadi dalam lebih dari 6 minggu, sudah terjadi terus menerus, mungkin tiap hari dalam selama lebih 6 minggu, kita sebut urtikaria kronik. Kalau di bawah 6 minggu urtikaria akut. Nah dari itu, dari pembagian itu juga biasanya juga dibagi berdasarkan mekanisme yang terjadi. Mekanisme yang tadi saya bilang, kalau disebabkan oleh mekanisme daya tahan tubuh, tentunya yang terberat, tentunya yang berperan di situ biasanya
zat alergi. Ada juga yang mekanisme yang non imunitas, biasanya bisa karena infeksi dan sebagainya. Bahkan ada beberapa urtikaria yang memang kita sampai sekarang kita tidak ketahui penyebabnya. Nah, kalau secara awam mungkin penyebab yang spesifik, contohnya pencetus, bukan penyebab sih sebenarnya, pencetus yang spesifik, contohnya makanan yang berasal dari bahan-bahan protein, kemudian biasa juga seafood, ikan misalnya, telur, susu. Ada beberapa orang yang sensitif, tapi tidak semua orang. Ya, ada hanya orang-orang tertentu yang tercetuskan oleh makanan yang seperti saya sebutkan tadi. Kemudian ada bahan hirup, misalnya debu, sari bunga, bulu-bulu hewan peliharaan, itu juga bisa mencetuskan. Kemudian kalau yang bisa fatal biasanya pencetusnya misalnya obat yang tiap orang kan memiliki respon terhadap obat yang berbeda-beda. Nah, itu juga bisa mencetuskan. Kemudian gigitan serangga, kemudian trauma baik fisik, mekanis, misalnya suhu juga bisa dingin, panas, kemudian kontak dengan bahan-bahan tertentu, misalnya kontak dengan logam, ya karet, itu juga bisa mencetuskan. Dan juga yang tadi saya bilang, kalau yang non imunologik misalnya infeksi di sini bisa misalnya infeksi dari kuman yang masuk lewat misalnya lubang gigi, kemudian infeksi jamur, misalnya keputihan, kemudian infestasi parasit, cacing dan sebagainya, itu bisa. Dan yang sering biasanya kita tidak tahu penyebabnya itu karena kalau yang berhubungan dengan psikis seseorang atau maupun penyakit sistemik lainnya, contohnya penyakit tiroid, jantung, ginjal, itu juga bisa menjadi pencetus dari timbulnya urtikaria atau biduran ini. Panjang sekali, Dok. Iya. Banyak sekali listnya. Nanti kalau dokter bilang tadi itu ada makanan itu rata-rata yang protein, Dok, ya? Iya. Tapi saya pernah, mohon maaf ini kalau seandainya saya salah, saya pernah tercetus alergi tepung terigu. Tidak boleh makan tepung terigu, cuman boleh makan tepung beras. Pernah ada seperti itu, Dok? Saya pernah dengar. Itu bisa itu, Dok? Bisa, jangankan tepung. Bahkan ada yang mungkin ini sebagai pengalaman mungkin banyak di masyarakat kita bahwa karena takut dengan bahan makan protein, padahal bukan semua protein, akhirnya dia memilih biasanya protein hewani terutama ya. Dia akhirnya memilih protein nabati, contohnya kedelai. Akhirnya cuma makan, dan ini paling awam kita jumpai itu selalu pasien, "Dok, kok saya masih biduran, padahal saya sudah tidak makan ikan, tidak makan ayam, tidak makan daging, saya cuma makan tahu tempe, tapi tetap biduran." Nah, pada kasus ini ternyata kita lakukan pemeriksaan, uji diagnostik tambahan, yang paling rutin biasanya dengan tes tusuk alergi, tes alergi yang biasa kita lakukan. Ternyata dia alerginya kedelai. Jadi jadi memang beda-beda. Nah, seperti mungkin Mbak Indah tadi katakan ada tepung beras ya dia alergi, tepung gandum mungkin tidak alergi. Banyak, jadi contoh itu yang makanya saya angkat ini karena karena mungkin terlalu banyak yang bisa mencetuskan penyakit ini, akhirnya banyak informasi mungkin yang di masyarakat selama ini dianggap benar, dan akhirnya itu dilakukan, ternyata itu tidak membantu, bukan bilang salah, tetapi tidak membantu untuk mengatasi keluhan biduran ini. Iya, Dok. Jadi bingung itu, Dok. Dalam arti kata begini, mohon maaf kalau seandainya dokter bilang tadi itu bilang ini alergi, misalnya alergi telur misalnya, Dok, ya. Yang gampang alergi telur. Berarti seumur hidup dia nggak bisa makan telur gitu, Dok? Jadi gini, nah kembali lagi. Iya. Pada dasarnya tubuh kita itu kan ada namanya
Ya tadi daya tahan tubuh seseorang itu ada namanya proses pengenalan terhadap apapun yang masuk dalam tubuh kita, penolakan bila seandainya itu reaksi penolakan bila seandainya itu tidak bisa ditolerir dalam daya tahan tubuh kita. Nah, masing-masing orang itu berbeda-beda. Ya, mungkin bisa saja dia mungkin alergi telur, ya namun jika ada beberapa kasus mungkin dia alergi telur selama ini, tetapi dengan pola hidup sehat, daya tahan tubuh yang diperbaiki, dan daya tahan tubuhnya itu bisa merespon misalnya telur itu yang selama ini dia alergi, mungkin dia konsumsi secara misalnya ada namanya proses sensitisasi, pengenalan. Tubuhnya mengenal bahwa dia mungkin dalam kadar tertentu dia sebenarnya tidak terlalu memberikan respon. Nah, karena daya tahan tubuhnya bagus, dia mungkin suatu saat akhirnya dia alergi telurnya itu hilang, gitu, karena ada reaksi imunologis yang memang bisa berperan pada alergi seseorang terhadap suatu bahan, gitu. Jadi, tetapi kalau respon sebaliknya juga bisa saja dia respon tubuhnya tidak bisa mentolerir juga, tetap aja mungkin seumur hidup dia akan alergi dengan bahan telur. Baik. Berarti kalau dari penjelasan dokter ada sesuatu yang bisa mengendalikan respon alergi dari dalam tubuh gitu, Dok, ya? Itu ada yang sistem bisa imunitas kita. Sistem imunitas kita ketika dia berfungsi dengan baik dan ini mungkin ketika kita alergi sesuatu itu bisa karena adanya proses memori dan sebagainya, akhirnya dia pada suatu saat yang datang tidak alergi. Baik kalau begitu. Berarti panjang sekali nih, Dok, ya, dan menarik sekali nih kalau saya bilang. Jadi akhirnya terbuka pemikiran yang selama ini salah. Ya, mudah-mudahan. Baik. Kepada pemirsa PKTV, saya kembali mengingatkan bahwa Anda sekarang berada dalam acara Info Kesehatan dan pembahasan kita pada malam hari ini yaitu mengenai urtikaria, dan saya mengundang Anda bila ingin bertanya langsung dengan narasumber kami, Anda dapat menelpon di 0811 54 11 555 atau tertera dalam layar kaca Anda. Baik, kalau tadi itu kita bahas tentang penyebabnya, Dok. Kalau tadi bahas tentang penyebabnya, terus kalau dari awal dokter udah bicara gejalanya, lebih dari 6 minggu itu berarti sudah kronis, sudah lama, Dok. Betul. Apakah berbeda pengobatannya antara yang ini yang sudah lama, yang lebih dari 6 minggu, atau ini yang baru seminggu 2 minggu gitu, Dok? Bagaimana, Dok? Jadi di sini maksudnya itu perlangsungannya terus menerus, ya. Baik. Jadi bukan berarti misalnya 1 minggu kena, mungkin 6 minggu lama, misalnya 1 tahun baru kena lagi, itu masih tetap akut. Tapi kalau lain halnya misalnya dia 6 minggu berturut-turut belum hilang gejala sama sekali, itu baru kronik. Nah, tentunya penanganannya berbeda ketika akut dengan kronik, karena penanganan yang pertama tentu dari hal pemeriksaan yang bisa kita lakukan ke pasien. Tentunya kalau misalnya dengan urtikaria akut, biasanya pemeriksaannya mungkin masih cukup sederhana. Kita tidak perlu dengan pemeriksaan yang lebih spesifik lagi untuk mencari tahu penyebabnya. Tapi kalau dia kronik, tentunya karena kronik ini tentunya sudah menyiksa mengganggu kualitas hidup penderita, karena bagaimanapun pengobatan penata laksana terbaik adalah mencari tahu pencetusnya. Jadi kita lebih memberikan tentunya memerlukan pemeriksaan yang lebih spesifik, contohnya tes alergi dan sebagainya. Kemudian yang kedua di pengobatan juga ketika dia sudah kronis, tentunya tidak bisa lagi kita mengandalkan hanya misalnya jenis obat anti alergi tertentu aja. Mungkin ada obat-obat tambahan yang lainnya untuk mengatasi permasalahan bidurannya yang sudah lama gitu. Jadi
masing-masing punya pendekatan sendiri. Kalau akut misalnya, kalau memang kita biasanya kalau akut, biasanya kita masih bisa tahu langsung pencetusnya. Oh ini, misalnya dia baru makan makanan tertentu. Oh kita kasih antihistamin, anti alergi. Kemudian kita edukasi untuk menghindari itu. Ketika dia tidak mengkonsumsi lagi misalnya yang dicurigai makanan itu, ya sudah tidak muncul lagi. Tapi pada yang kronis, biasanya kadang sulit kita menentukan pencetusnya yang spesifik. Apakah makanan, apakah karena dia stres, apakah karena ini hirup atau dan sebagainya. Dan itu terus berlangsung terus dalam jangka waktu lebih dari 6 minggu. Dan ini penanganannya ya itu tadi, mulai dari pemeriksaan dan penata laksananya sangat berbeda. Oke, baik, terima kasih sekali dok. Dan kalau misalnya dok, untuk penanganan dari urtikaria ini sendiri dok, kira-kira bisakah kalau dokter dari awal tadi bilang bisa hilang sendiri? Iya. Oke, bisa hilang sendiri. Itu urtikaria yang seperti apa dok? Semisal dok? Ya, urtikaria yang misalnya memang hanya karena mungkin pada respon saat aja, misalnya pada jenis-jenis alergen tertentu, misalnya makanannya mungkin kadarnya sedikit aja, jadi setelah dia mengkonsumsi makanan itu muncul urtikaria. Namun ketika dia sudah zat-zat yang diduga alergi itu tidak lagi, sudah dinetralisir oleh tubuh, akhirnya hilang dengan sendirinya tanpa pengobatan. Itu bisa, atau karena kan tubuh kita, perlu diingat bahwa tubuh kita juga ada mekanisme kompensasi. Ketika terjadi sesuatu aksi akan ada reaksi. Nah, pada daya tahan tubuh yang baik, ketika terjadi respon alergi misalnya, mungkin dia tanpa obat pun mungkin dia bisa mengeliminir reaksi itu sehingga dia bisa hilang sendiri. Banyak kejadian seperti itu. Akhirnya cuma mungkin dikasih bedak atau apa, dia bisa hilang. Jadi tidak mesti dengan obat, tergantung, itu sekali lagi tergantung dari pencetus dan respon imunitas orang tersebut, jika memang itu mekanisme imunologis yang terjadi. Oke, baik dok. Terus kalau seandainya dok, ini tadi membahas yang melanjutkan yang tadi, kadang bisa hilang misalnya dok. Terus sudah gitu, ini tidak hilang, berobat misalnya dok, berobat. Sudah berobat, ini bisa hilang. Kelama-kelamaan, jadi akhirnya minum obat terus, akhirnya ada satu saat di mana tetap muncul juga, dan seperti itu, dan bisa sampai berlangsung bertahun-tahun seperti itu dok. Iya. Ada beberapa pasien saya jumpai seperti itu. Jadi karena kita tidak mengetahui spesifik penyebabnya, apalagi ya mungkin yang kita sebut urtikaria idiopatik yang tidak diketahui pencetusnya spesifik, itu bahkan bertahun-tahun. Jadi dia harus mengkonsumsi obat anti alergi yang tiap hari, karena kalau tidak pasti muncul bidurannya. Ada telepon masuk, kita akan dulu dok. Halo, selamat malam. Halo. Iya, selamat malam Bapak. Dengan siapa di mana? Pak Iwan di Batang Baru. Oke, baik. Silakan Pak Iwan. Malam dok. Malam Pak Iwan. Itu apa, biduran itu rentan menyerangnya, apakah dewasa, anak-anak dan orang tua tuh pasti akan kena gitu loh? Iya. Yang lebih rentan mana gitu? Iya. Oke, baik. Baik. Kalau terkena didiamkan tuh pasti akan hilang sendiri tuh ya? Iya. Oke, baik. Ya, saya pernah ngalamin rasanya ini tuh, terus berjemur di matahari itu sudah agak bisa hilang gitu ya. Iya. Apa perlu diobatin gitu ya kalau terkena biduran? Makasih dok. Sama-sama Pak Iwan. Terima kasih Bapak Iwan. Pak Iwan menanyakan apakah anak-anak atau dewasa itu sama saja terkena sinar matahari pun bisa. Jadi pertanyaan pertama tadi mengenai individu yang sering kena, apakah anak-anak, orang tua. Jadi biduran itu tidak mengenal usia, harus hanya anak-anak aja atau orang dewasa. Cuma
kalau menurut data epidemiologi yang selama ini, bahwa biasanya kalau urtikaria akut itu biasanya yang usia muda biasanya hanya bersifat urtikaria akut. Jadi urtikaria akut itu jadian tadi itu perlangsungannya tidak sampai 6 minggu. Baik. Tapi kalau yang dewasa biasanya bisa yang kronik biasanya itu jarang anak-anak, lebih sering urtikaria kronik itu orang dewasa. Jadi itu pertanyaan pertama mungkin. Kemudian yang kedua mengenai tadi itu bisa hilang sendiri. Itu tadi yang saya bilang bahwa tubuh kita ini kan sesuatu respon dalam tubuh kita. Nah, ketika tubuh kita itu setelah berespon itu bisa sendiri mengeliminir penyebab dari reaksi itu, ya bisa hilang sendiri. Mungkin contohnya kebetulan aja mungkin Pak Iwan misalnya habis berjemur hilang. Ya bisa saja karena misalnya ada namanya urtikaria, mungkin ya saya tidak mengatakan ini suatu pasti pencetusnya, mungkin di kasus Pak Iwan misalnya kok dengan matahari hilang. Ya bisa saja mungkin pencetusnya memang karena dingin misalnya. Pada saat itu terjadi cold urtikaria atau urtikaria yang disebabkan oleh suhu dingin, kondisi lingkungan yang dingin sehingga muncul urtikaria. Nah, ketika Pak Iwan pergi kena sinar matahari, tentunya kelembaban lingkungan lebih hangat. Akhirnya kan itu tubuh bisa merespon cepat. Akhirnya hilanglah bidurannya yang disebabkan oleh lingkungan yang dingin tadi. Jadi memang bisa hilang, cuma diingat juga kalau misalnya tetap dipantau, jangan dibiarkan kalau misalnya cenderung bertambah hebat bidurannya dan mengganggu, gatal dan sebagainya, sebaiknya tetap segera diobati juga, jangan dibiarkan. Baiklah kalau begitu Dok. Ya, kepada Pak Iwan mungkin sudah jelas ya. Ya, terima kasih. Baik. Dan kalau saya dari pertanyaan Pak Iwan tadi itu tercetus Dok, kalau seandainya pada saat kita terjadi biduran tadi Dok, biduran yang mungkin masih kecil ataupun itu sudah banyak, sudah seluruh tubuh seperti itu, apa yang harus dilakukan pertama kali sebelum mencari bara bantuan ini? Mencari dokter. Ya sebenarnya sih ya kita harus tahu mencetuskan kira-kira apa. Kalau misalnya makanan, tentunya kita harus menyetop makanan itu, atau bisa untuk meminimalisir racun misalnya dengan mengkonsumsi air putih. Bahkan ada biasanya kan masyarakat minum air kelapa misalnya, mungkin sekali. Itu bisa meminimalisir, walaupun sebenarnya epidemiologisnya saya juga belum tahu, cuma mungkin karena elektrolit dari dikandung oleh air kelapa itu bisa membantu cairan tubuhnya untuk mengurangi kadar histamin yang menyebabkan kemerahan di kulit dan sebagainya itu yang jadi yang pertama itu harus mengetahui pencetusnya. Kira-kira kalau misalnya pencetusnya curiga misalnya debu, ya kita mencari tempat yang mungkin yang debunya misalnya lebih misalnya pakai masker dan sebagainya, itu juga bisa membantu. Itu yang penting yang perlu kita lakukan. Yang kedua ya jangan panik, karena kalau misalnya masih ringan ya bisa saja biasanya hilang dengan misalnya gigitan serangga nih, nyamuk pun misalnya gigitan nyamuk atau serangga dan sebagainya. Masa kalau kita digigit nyamuk langsung sudah harus ke dokter kan? Enggak. Jadi itu tergantung ringannya ya. Tapi yang jelas kita selalu mungkin siapkan misalnya juga bisa membantu misalnya bedak yang mengandung mentol. Di rumah itu juga bisa membantu ketika ada respon gatal. Untuk mengurangi rasa gatal boleh dioleskan misalnya. Tetapi kalau misalnya yang berat, yang sampai ada gejala-gejala klinis lain yang saya bilang bukan cuma gatal dan kemerahan, tapi ada sesak dan sebagainya, ya jangan tunda, harus langsung ke emergensi misalnya. Baik kalau begitu. Berarti kalau sampai pada tahap susah bernafas, dan memang bahasanya luas permukaan tubuh yang terkena, misalnya lebih dari mungkin 30-50% yang terkena, kemudian terutama yang terkena juga
daerah atas. Oke. Ya, Daerah saya nafas dada wajah. ke atas, Oke, wajah oke. itu perlu diantisipasi. Oke, baik kalau begitu. Ya, baik, terima kasih dok. Dan kalau seandainya tadi dokter penjelasan yang sebelumnya, penyakit ini kan dokter bilang tadi itu pencetus kematian gitu dok ya, dokter bilang tadi itu Fatal bisa. fatal gitu maksudnya. Oke, baik. Dan kalau untuk yang fatal seperti ini dok, apakah gigitan serangga pun bisa seperti itu? Apa serangga yang seperti apa yang bisa seperti itu dok? Kalau mungkin gigitan serangga yang spesifik saya mungkin tidak bisa, karena sekali lagi bahwa respon tubuh seseorang terhadap gigitan serangga dan sebagainya itu juga beda-beda. Nggak boleh juga kita bilang bahwa semuanya gigitan serangga akan ini. Cuma yang paling sering mungkin paling sering misalnya tawon, sengatan tawon. Mungkin itu yang agak perlu diwaspadai. Karena pengalaman saya beberapa dia sengatan tawon itu ya toksin dari sengatannya dan sebagainya itu cukup mempengaruhi sistemik, melepaskan yang histamin dalam tubuh kita yang menyebabkan kemerahan yang sifatnya besar di kulit, dan itu juga pelepasan histamin yang berlebihan kan juga bisa mempengaruhi saluran nafas dan sebagainya. Tapi kalau mungkin misalnya seperti nyamuk, itu kan cuma urtikaria lokal setempat aja yang dia timbulkan, itu biasanya tidak terlalu berbahaya. Biasanya yang ada sengat yang bersifatnya sengatan itu yang biasanya yang agak berbahaya mengancam nyawa. Oke, baik dok, terima kasih. Dan tak terasa dok, kita sudah di penghujung acara. Kepada pemirsa PKTV, kami hari ini membahas tentang urtikari, dan dokter Anwar mungkin ada sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan kepada pemirsa PKTV, silahkan. Sebenarnya masih banyak ya mungkin yang masih perlu saya jelaskan, cuma mungkin terbatas waktu, jadi yang saya cuma bisa simpulkan di sini bahwa urtikaria atau biduran itu satu, banyak pencetusnya. Jadi jika Anda mengalami, tentunya harus lebih bagus lagi supaya untuk memudahkan pengobatannya, karena pengobatan yang utama dalam menghindari pencetus ya harus mengenal pencetus dari bidurannya itu. Itu yang pertama. Tapi kalaupun tidak, segera konsultasikan ke dokter, ya, terutama yang urtikaria yang berlangsungnya kronis. Terima kasih banyak dokter Andi. Sama-sama Mbak Indah. Iya, dan kepada pemirsa PKTV, saya ucapkan terima kasih kepada yang telah menyimak atau mengikuti dari acara dari Info Kesehatan ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya dan beserta kru mohon undur diri. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.